Jalannya debat Cawapres Perdana tadi malam masih menjadi perbincangan mulai dari gimmick selepet Muhaimin, kemudian serangan istilah singkatan ala Gibran, hingga pendekatan hukum yang senantiasa digunakan oleh Mahfud MD. Bisakah kita kemudian melihat, menilai siapa yang bersinar dalam debat Cawapres tadi malam? Atau bisakah debat Cawapres tadi malam kemudian agak sedikit menggeser pemilih yang saat ini sejauh ini belum memilih, akhirnya bisa sedikit memutuskan atau cenderung condong memilih kepada seseorang atau memilih paslon tertentu. Kita berbincang langsung malam hari ini dengan narasumber Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita bicara soal debat nih malam mingguan ya, tapi bagaimana Anda melihat debat tadi malam? Apakah ada yang mengejutkan atau sebenarnya juga sudah sesuai dengan prediksi yang Anda ketahui? Tentu yang paling mengejutkan itu adalah performa politik dari Gibran Rakabuming Raka. Karena sejak awal sampai akhir statement-statement politiknya dalam setiap sesi perdebatan itu cukup meyakinkan, cukup terukur dan seterusnya. Karena kan selama ini Gibran Rakabuming Raka itu kan dipersepsikan sebagai underdog gitu ya, sebagai sosok yang dinilai menghindari debat, kemudian menolak undangan-undangan diskusi dari berbagai kampus, dari universitas, dari mahasiswa, dan kelompok-kelompok civil society. Apalagi misalnya ada sejumlah blunder seperti asam sulfat yang kemudian itu mendebalkan satu keyakinan bahwa Gibran ini sangat tidak layak misalnya disebut sebagai sosok yang punya kapasitas dan kompetensi sebagai cawapres dalam debat kandidat. Tapi nyatanya semalam Gibran menunjukkan hal yang luar biasa menurut saya, di mana substansi-substansi visi misi yang disampaikan itu membalikkan bulian dan nyinyiran publik selama ini yang memang cukup negatif. Itu yang saya kira memang di luar ekspektasi kita semua. Bahkan Gibran terlihat sangat dominan kan, bukan hanya bertahan, misalnya memberikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mahfud ataupun Muhaimin Iskandar, tapi Gibran dalam banyak hal memberikan serangan balik yang menurut saya cukup mematikan dan bahkan cukup menukik ya. Itu menurut saya adalah elemen of surprise dalam debat antar cawapres semalam ya. Nah, kejutan yang kedua itu sebenarnya adalah performa politik Muhaimin Iskandar yang menurut saya di luar dugaan, di luar ekspektasi publik, karena ini di bawah standar. Debat semalam itu bukan Muhaimin Iskandar yang memiliki pengalaman politik luar biasa, ketua umum partai, pernah di eksekutif, pernah juga di legislatif, tapi memang Muhaimin Iskandar itu terkesan tidak terlampau mempersiapkan materi debatnya secara komprehensif. Jadi mulai dari pembukaan hingga statement, nyaris statement-statementnya itu normatif gitu ya, tidak mengandung suatu hal yang sifatnya substantif. Satu-satunya yang diapresiasi publik terhadap Muhaimin Iskandar itu ketika bicara tentang trik and tick ya. Trik ataupun tips kepada bagaimana misalnya supaya daerah-daerah di Indonesia itu seperti Solo, proyeknya banyak, kemudian pembangunannya juga banyak. Kan itu yang dianggap sebagai kritikan maha dahsyat, yang kemudian membuat bahwa orang masih ingin membicarakan Muhaimin sebagai sosok yang ya masih sangat pantas untuk diperhitungkan dalam cawapres selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah Mahfud MD. Bagi kita Mahfud sebenarnya cukup luar biasa juga, Mbak ya. Banyak hal-hal yang saya kira kebaruan yang sebenarnya didasarkan pada pengalaman-pengalaman empiris. Cuman karena publik sering melihat Mahfud MD ini tampil perfect, jadi kehebatannya semalam itu dianggap biasa-biasa saja. Artinya apa? Kalau Pak Mahfud tampil bagus dalam debat itu biasa. Justru kalau Pak Mahfud tidak tampil debat dengan baik, itu dianggap hal luar biasa bagi publik. Kenapa saya sebutkan begitu ya, karena memang nyaris tidak pernah menemukan celah ya dari debat semalam, di mana Pak Mahfud MD itu mampu memberikan satu standing position politik yang cukup luar biasa. Misalnya Pak Mahfud itu memberikan satu diferensiasi, yaitu tentang pendekatan hukum dalam investasi, dalam ekonomi, dalam pembangunan dan APBN. Jangan pernah misalnya kita berharap ada investasi, pembangunan ekonomi, tentang APBN, infrastruktur, dan seterusnya, kalau potret penegakan hukum dan korupsi itu tidak bisa dituntaskan secara maksimal. Ini yang saya kira, dan kenapa semalam itu kalau mau jujur menjadi panggungnya Gibran Rakabuming Raka versus Mahfud MD sebenarnya. Satu-satunya segmen yang agak negatif sebenarnya mengarah ke Mahfud MD itu ketika ditanya tentang itu apa namanya carbon capture dan yang dinilai ahistoris sebenarnya.
Tapi bagi saya karena pertanyaannya itu ditanya tentang regulasinya, jadi Pak Mahfud menjelaskan tentang bagaimana cara membuat regulasi tentang carbon storage itu kan, Iya, ataupun iya, carbon capture. betul. Beda ceritanya, misalnya kalau Gibran itu bertanya, apa yang Anda pahami tentang carbon capture dan storage, dan bagaimana antisipasi Indonesia ke depan ya sebagai upaya untuk apa namanya penanaman investasi jangka panjang. Kalau itu tidak dijawab ya tentu Pak Mahfud dinilai tidak memiliki pengetahuan tentang carbon storage dan seterusnya ini. Hmm, Jadi yang menurut saya pertanyaannya yang salah, karena hmm, yang ditanyakan tentang regulasinya, iya maka betul. dijawab pula lah Pak Mahfud bagaimana cara bikin regulasi yang baik, diawali dengan naskah akademik dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Tapi overall semalam itu adalah satu perdebatan yang cukup luar biasa, Mbak. Hmm, Ketika melihat Gibran itu cukup confident dan cukup fasih melafalkan istilah-istilah ekonomi dengan baik ya. hmm, hmm. Bahkan di antara calon ini Gibran sebenarnya lebih banyak menggunakan idiom-idiom ekonomi dibandingkan dua calon wakil presiden yang lainnya. Oke. Mas Adi, kalau misalnya dilihat sekarang dibandingkan dengan debat capres, kemarin itu banyak sekali netizen yang kemudian merespon ya. Sebenarnya lebih seru debat cawapres ini daripada debat capres ya, karena memang saat ini semua mata tertuju kepada cawapresnya. Dan Anda pun juga sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa pemilu besok ini, pilpres besok ini adalah panggungnya cawapres, melihat kualitasnya seperti apa. Ya persis Mbak, kalau bicara tentang debat capres tentu publik sudah sering Ya, mendengarkan mana pemaparan visi misi pidato-pidato politik yang silih berganti kita dengarkan dari Pak ya. Prabowo Subianto. Sering juga kita mendengarkan bagaimana debat pidato-pidato politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang memang dinilai punya narasi besar, Hmm, kekuatan-kekuatan narasi di panggung-panggung publik. hmm, hmm. Begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo yang pengalaman politiknya agak panjang, mantan anggota Dewan 2 periode, Ya, termasuk mantan gubernur 2 periode yang memang pengalaman debatnya di panggung publik sudah tidak bisa diragukan. Hal yang menarik dari debat capres itu ya ketika ada serang-serangan, ketika ada hal yang saling menegasi satu sama yang lain, terutama ketika terjadi perang terbuka antara Anies dan Prabowo Subianto hmm, tentang ketidaktahuannya tentang oposisi, Anies dinilai tidak punya terima kasih gitu ya dan hmm. seterusnya dan seterusnya. Di luar itu saya kira memang satu-satunya yang paling banyak ditunggu oleh publik terkait Pilpres 2024 adalah soal cawapres. Siapa cawapresnya? Tentu Gibran Rakabuming Raka. Ya, Karena memang kemunculannya di panggung politik nasional, terutama melalui proses MK-MK yang kegaduhannya sampai saat ini juga belum selesai, ya. publik bertanya. Di luar hal-hal yang sifatnya kontroversial tentang Gibran, tentu publik ingin melihat apakah Gibran ini sebagai anak muda memang cukup layak sebagai syarat ya salah satu kontestan calon wakil presiden untuk tanding di 2024 Iya, terutama dalam momen debat kandidat apalagi misalnya Gibran ini kan terkesan acuh tidak terlampau meladeni pertanyaan-pertanyaan publik dan bahkan betul, betul. pertanyaan-pertanyaan dia kan jawabannya pendek-pendek Iya. bahkan di berbagai misalnya bicaranya ya cukup irit dan cukup hemat ya Hmm. jadi ini seakan-akan ya menegaskan bahwa publik itu melihat Gibran tidak terlampau siap dalam melakukan debat kandidat. Tapi semalam asumsi publik, kecurigaan-kecurigaan selama ini yang sangat underestimate itu bisa diluluhlantahkan oleh Gibran. Iya. Bagi saya Oke. Gibran semalam cukup perfect Oke. ya. Terlepas misalnya Gibran itu template-nya sama dengan Pak Jokowi, Betul, betul. terlepas itu misalnya Gibran itu sangat tekstual, seakan-akan itu segala hal dihafalkan di luar kepala itu lain hal. Tapi kan di debat itu bagaimana tampil dengan baik apapun caranya, yang Iya. penting publik melihat bagaimana penampilan debat semalam yang dilakukan oleh Gibran tentu membuat semua orang terbelalak dan kaget bahkan terheran-heran. Oke, oke. Mas Adi, kalau misalnya kita lihat sekarang, seberapa krusial debat-debat ini kemudian untuk menentukan pilihan bagi mereka yang belum memilih? Karena kalau misalnya dari beberapa hasil survei, terutama yang terakhir Litbang Kompas misalnya, ada sekitar 20-an% itu masih belum memutuskan akan memilih siapa. Jadi seberapa krusial debat sampai 5 putaran nanti? Dua hal saya kira. Pertama, kalau kita mengacu pada Pilpres 2019 yang lalu, di mana hanya sekitar 36% masyarakat yang menyatakan tertarik dan nonton debat Ya, kandidat calon ya. presiden dan wakil presiden, di antara 36% itu hanya sekitar 5-6% yang sangat mungkin iman politiknya akan berubah setelah melihat bagaimana
para kandidat ini menyampaikan kebolehan mereka di depan publik. Iya. Jadi sebenarnya sangat kecil ya kalau dilihat tingkat persentasenya sebagai bagian meningkatkan elektabilitas ya, sebagai faidah dari debat capres dan cawapres. Tapi kalau kita membaca hasil survei Litbang Kompas, tentu kalau kita membaca undecided voter ataupun yang disebut dengan orang yang belum menentukan pilihan politiknya, Iya. maka saya termasuk yang meyakini 28% dalam temuan Litbang Kompas itu adalah mereka yang sangat mungkin akan menentukan pilihan politiknya setelah melihat debat kandidat. Tentu dari segi substansi, tentang pola komunikasi, kematangan-kematangan yang disampaikan, termasuk soal etik itu di depan umum. Karena bagi saya 28% yang belum menentukan pilihan politik adalah mereka yang sebagai pemilih rasional, di mana preferensi-preferensi politiknya itu didasarkan atas basis-basis rasionalitas seperti kinerja, rekam jejak, kematangan, dan kedewasaan dalam menyampaikan gagasan-gagasan besarnya. Jadi saya mungkin termasuk yang meyakini kalau dulu misalnya yang sangat mungkin mengubah iman politiknya hanya sekitar 6%, Iya. bukan tidak mungkin di 2024 yang akan datang, seiring dengan berkembang pesatnya medsos misalnya, dunia digital kita yang sangat luar biasa, ada bonus demografi mana pemilih muda kita itu tumbuh berkembang dengan pesat, Iya. di mana keseharian mereka itu memang cukup engage dengan dunia digital, dengan dunia internet termasuk smartphone, Betul. bukan tidak mungkin muda inilah yang akan semakin menambah betapa soal debat kandidat capres dan cawapres juga akan menjadi preferensi yang sangat penting di kemudian hari sebagai bentuk pilihan politiknya di masa yang akan datang. Oke, dan terakhir, seberapa besar porsi cawapres di sini mengambil peran untuk menarik undecided voters? Bagi saya cukup penting ya, Oke. karena kita tidak bisa hanya berpatokan pada undang-undang dasar ya. Kalau kita mengacu pada undang-undang dasar, misalnya cawapres itu hanya sebatas pelengkap penderita, jadi tidak terlampau penting. Tapi bagi saya, dalam konteks pemilihan presiden secara langsung, cawapres itu menjadi faktor determinan. Ya. Bahkan dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa di 2024 ini adalah pemilunya para cawapres karena akan menjadi elemen penting untuk mendapatkan insentif politik elektoral. Contoh misalnya, ketika debat capres pertama, Anies itu kan dinilai sangat menguasai panggung. Iya. Itu tidak bisa dibantah ya, sentimen positifnya luar biasa. Tapi ketika ada Muhaimin Iskandar, misalnya debat kandidat antar cawapres semalam tidak terlampau perform, itu kan justru merugikan Anies Baswedan pada saat yang bersamaan. Artinya apa? Posisi cawapres ini bisa memberikan insentif positif dan pada saat yang bersamaan akan menjadi beban bagi sang calon presiden. Begitupun dengan Prabowo Subianto, misalnya kita lihat ketika menghadapi kritikannya Anies dan Ganjar terlihat emosional misalnya, Iya, iya. kemudian lebih banyak bukan gimmick, dan dalam banyak hal juga ada sentimen negatifnya. Tapi ketika melihat perdebatan yang ditunjukkan oleh Gibran sebagai cawapres tadi malam, Ya. seakan-akan kekurangan dan kelemahan Pak Prabowo di debat pertama itu Ditutupi ya. bisa ditutupi. Itu satu hal yang tidak bisa dibantah. Iya. Bahkan kalau kita cek ya di pembicaraan media sosial, di kelompok-kelompok aktivis kelas menengah ke atas, Tetap justru ya? Pak Oke. Gibran itu dianggap bukan hanya soal luar biasa, dianggap jauh lebih siap dibandingkan dengan Pak Prabowo Subianto, Oke. iya kan? Nah, yang ketiga variabel Pak Mahfud MD Iya, iya. di debat pertama misalnya Ganjar itu kan nyaris tidak pernah diributkan, tidak pernah dibicarakan oleh publik. Seakan-akan debat capres itu hanya miliknya Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Tapi debat semalam itu kan memberikan variabel penting bahwa Mahfud MD memberikan satu pembeda di mana Pak Mahfud itu performnya luar biasa dan bahkan bisa tektok ya, bisa head to head dengan Gibran raka buming raka. Oke. Dan oleh karena itu, kalau kita simpulkan sebenarnya semalam itu adalah malamnya Mahfud MD dan Gibran raka buming raka. Oke. Dan sebaliknya, Muhaimin itu nyaris tidak pernah dibicarakan oleh publik. Yang Baik. dibicarakan hanya sebatas selepet yang dinilai tidak substantif Oke. dan lebih banyak gimmicknya. Oke, baik, baik. Baik, Mas Adi Praitno, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di Pilihan Indonesia, CNN Indonesia. Kita menarik sekali pembahasannya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.